Baik, selamat sore Bang Diko. Perkenalkan, Kesha Afrila Pradana NIM 114230050 mau menjelaskan tentang pembahasan dari acara ke-8 yaitu loncatan hidrolik kedua. Pada acara kali ini dengan konsep yang sama seperti pada acara 7 yaitu loncatan hidrolik 1, tetapi bedanya pada konsepnya, yaitu pada acara ke-7 terdapat perbedaan elevasi sehingga menghasilkan loncatan hidrolik. Lalu pada acara kedua terdapat pintu air sebagai sistem dalam loncatan hidrolik ini. Untuk poin yang pertama yaitu pada acara ini terdapat 6 segmen yaitu Y1 sampai Y6. Pada Y1 termasuk aliran yang subkritis, sedangkan Y2 sampai Y4 termasuk aliran superkritis, dan sisanya yaitu Y5 dan Y6 termasuk aliran subkritis. Pada perubahan dari aliran subkritis menjadi superkritis itu mengalami peningkatan kecepatan dan mengalami penurunan kedalaman, sedangkan untuk perubahan sebaliknya yaitu dari superkritis menjadi subkritis mengalami penurunan kecepatan dan meningkatkan kedalaman. Lalu untuk poin yang kedua yaitu debit aktual yang didapat yaitu 0,001 meter kubik per detik, yang mengaruhi pada aliran dari air tersebut, sehingga energi yang dihasilkan itu juga lebih lemah dan lebih stabil daripada debit yang besar. Juga debit yang kecil ini dapat mengecilkan potensi terjadinya erosi akibat loncatan hidrolik. Lalu untuk poin selanjutnya ada energi spesifik yang didapatkan dari Y1 sampai Y6 itu. Pada Y1 itu termasuk energi yang paling besar yaitu mencapai 0,200-an, sedangkan pada Y2 sampai Y6 itu hanya 0,0 sekian lah. Jadi intinya energi potensial yang paling besar itu berada pada Y1. Untuk EFF atau EFF-nya didapat dari perbandingan EFF 6 per EFF 2 yang menghasilkan 1,950 kali 10 pangkat 3, yang artinya itu 0,000 sekian. Artinya bahwa perbandingan dari energi spesifik pada Y6 dengan energi spesifik Y2 itu juga lumayan jauh. Lalu untuk poin selanjutnya itu kehilangan energi pada praktikum ini didapat hasil yaitu 0,333, yang dalam artian bahwa perubahan dari aliran subkritis menjadi superkritis itu membutuhkan energi sebesar 0,333 dengan perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Lalu untuk aplikasi pada teknik lingkungan juga yang mewakili menggunakan sistem loncatan hidrolik menggunakan sistem pintu air digunakan pada sungai. Seperti pintu air tersebut digunakan untuk mengatur aliran. Semakin tinggi bukaan dari pintu air itu, maka debit yang dihasilkan makin tinggi. Debit yang dihasilkan makin tinggi, maka sedimen yang terangkut juga semakin besar. Karena besarnya sedimen juga akan mengakibatkan pendangkalan dari sungai. Juga dapat mengakibatkan kebanjiran juga. Jadi pintu air di sini lebih untuk mitigasi bencana, seperti untuk mengatur aliran air agar tidak terlalu besar. Sekian, terima kasih.